Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah berkat pertolongan Allah kita semua senantiasa ada di dalam kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah metodologi dakwah. Kalau kemarin tentang prinsip dasar, maka sekarang kita berbicaranya pada hukum berdakwah. Sekalipun di sini banyak sekali pendapat, ya, ada yang mengatakan bahwa dakwah itu bukan kewajiban setiap orang, sesuai dengan surat Ali Imran yang kemarin sudah disampaikan, menyatakan ya fardu kifayah gitu. Tapi di sini supaya tidak berpanjang-panjang, karena ya sepanjang berbicara pendapat itu pasti akan berargumentasi ya, tapi ibu tidak mengajak untuk kalian ke arah sana. Tapi kita ambil saja pengertian sebagaimana pendapat Muhammad Natsir, bahwa tugas dakwah adalah tugas umat secara keseluruhan dan bukan monopoli golongan disebut ulama atau cendekiawan. Lalu beliau pun menyatakan, ya, ibu tambahkan, bagaimana suatu masyarakat akan berkemajuan apabila para anggotanya yang mempunyai ilmu sedikit atau banyak, baik ilmu agama atau ilmu dunia, tidak bersedia mengembangkan apa yang ada pada mereka untuk diberikan kepada sesamanya. Kan dikatakan bahwa ketika menyampaikan satu ayat, satu hadis, ya, disampaikan, setelah dia tahu, dia tidak menyimpannya sendiri, tapi dia menyebarkan, dia menyampaikan juga kepada orang lain. Dan apalagi ketika yang menerimanya itu melakukan apa yang disampaikan itu, terutama dalam kebaikan, bukankah pahala itu Allah akan berikan kepada yang telah menyampaikan, plus ditambah pahala dari orang yang mau melakukan kebaikan itu tanpa si pelaku tidak dikurangi pahalanya. Jadi begitu indah di dalam Islam, janji Allah ketika kita mau menyampaikan suatu kebaikan. Ya, adapun ketika dia tidak melakukan apa yang kita sampaikan, ya sering dikatakan terlepas, yang penting kita sudah menyampaikan. Nah, itu diantaranya hukum berdakwah menurut Muhammad Natsir. Nah, di sini dakwah itu wajib kifayah, artinya wajib kolektif, ya, sebagaimana yang tadi surat Ali Imran ayat 104. Sehingga contohnya begini, sering ya, yang paling mudah saja di lingkungan masyarakat yang sederhana itu mengatakan, contoh begini, katanya wajib kifayah itu ketika ada orang melakukan pengurusan jenazah, kan tidak usah harus selalu semua orang, cukup saja begitu orang-orang tertentu. Atau misalnya ketika ada orang yang menjadi dokter, kan tidak harus selalu semua menjadi dokter, biarkan saja, toh sudah ada sekelompok orang. Nah, itu ada yang begitu. Tapi dikatakan di sini wajib ain, yang sudah tadi ibu sampaikan. Bayangkan ya, ketika kita menyampaikan, karena ya tadi kan yang terutama dakwah itu adalah menyampaikan kebenaran, bisa ajakan, bisa himbauan, bisa nasihat. Itu kan diantaranya ya, ketika berbicara masalah perbedaan pendapat tentang hukum dalam berdakwah. Kalau ibu sih mohon maaf ya, berpendapatnya kalau melihat dari penjelasan ayat-ayat tadi, ya wajib ain lah. Kita semua berkewajiban untuk menyampaikannya. Lalu sifat dasar dari dakwah tadi, di sini ada 3. Yang pertama, bersifat persuasif bukan kursif.
artinya bersifat persuasif, bukan kursif. Artinya memang pada inti dakwah itu adalah untuk mempengaruhi cara berpikir manusia supaya mau menjalankan syariat agamanya dengan penuh kesadaran, ya, bukan dengan cara paksaan. Nah, itu tidak boleh. Nanti kita di depan ada ayatnya ketika Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita menyampaikan, tapi kita tidak memaksa, karena ya ketika orang melakukan sesuatu atas dasar paksaan, ya kita pun dalam keseharian ketika melakukan anak-anakku sekalian, misalnya contoh aja yang sederhana ya, mau melakukan tugas-tugas di rumah gitu, ketika kamu melakukannya atas dasar paksaan, disuruh misalnya ya oleh orang tua atau oleh siapapun di rumah, ibu yakin kamu mengerjakannya tidak dengan enak, tidak dengan rela, tidak dengan ikhlas. Tapi kita melakukannya bahwa ini adalah satu kewajiban, satu keharusan, maka akan kita kerjakan dengan baik. Tapi lalu ketika kamu mengatakan kalau urusan di sekolah, ya itu kan ada aturannya. Ketika kita mau bergabung di sekolah tersebut, ya kita harus mau mematuhi. Ya, begitu juga misalnya bagi seorang muslim, ketika dia sudah mengakui dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui Allah sebagai Rabbnya dan Rasul sebagai utusannya, ya mau tidak mau kita harus mau mengikuti apa yang disampaikannya. Tapi ya tadi, jadi bagaimana banyak sekali upaya-upaya dalam dakwah itu untuk kita mau membuka pemikiran kita, bagaimana seharusnya sikap kita, amal kita selaku seorang muslim. Jadi artinya persuasif yang mempengaruhi, inilah baiknya. Ketika kita berbuat salah, inilah akan akibatnya gitu ya. Nah, sudah kita sampaikan ya, jangan sampai misalnya orang yang tidak mau saum sehingga harus didera, sehingga harus dipaksa diberi sanksi, ya itu tidak begitu ya. Tapi dakwah itu kita sampaikan, inilah kebaikannya ketika kita melakukan saum, ketika kita melakukan sholat, itu diantaranya bersifat persuasif bukan kursif. Lalu ditujukan kepada pemeluk Islam dan non-Islam. Ya, kalau pemeluk Islam sudah jelas ya, kita wajib memberikan dakwah supaya senantiasa dia dalam jalan yang lurus, bisa tetap tumut, bisa tetap taat pada ajaran Allah dan Rasulnya misalnya ya. Satu, kepada pemeluk Islam. Ya, sekalipun kita sadari ya, kadang-kadang sebagai pemeluk Islam pun kita mengakui kadang-kadang iman kita itu ketika semangat, apapun dalam sholat, ngaji, saum gitu. Tapi suatu waktu iman kita itu turun, yazid wa yanqus. Suatu waktu bertambah, tapi suatu waktu bisa berkurang. Nah, oleh sebab itu melalui dakwah diusahakan agar tadi temperatur iman kita itu ya, kalaupun tidak ya tidak terlalu melenceng lah. Itulah tugas kita kepada pemeluk Islam. Dan kepada non-Islam gimana? Ya, sebagaimana sudah disampaikan kan, ketika Rasul mengirim surat kepada raja-raja itu, raja-raja itu pada umumnya mereka itu bukan Islam, tapi Rasul menyampaikan. Nah, kita pun juga begitu, tapi tolong ya, ketika kita berdakwah kepada orang non-Islam itu lihat-lihat dulu siapa yang akan kita hadapinya gitu. Karena ya bisa-bisa nanti mereka berbalik akan melecehkan kita. Tapi ya sampaikan. Namun di sini yang Ibu lihat ya, mohon maaf,
ketika kita dakwah kepada non muslim, non Islam ya, ibu melihat biasanya akan lebih banyak berhasil itu ketika kita sudah membicarakan dakwah itu adalah bilhal ya, dengan perbuatan, dengan sikap yang simpati, yang menarik, sehingga mereka akhirnya tertarik, kok begitu ya akhlak seorang muslim, begitu ya perilakunya seorang muslim, dan itu termasuk insya Allah dalam bentuk dakwah ya. Jadi boleh suatu waktu kita ngobrol misalnya dengan orang non muslim ya, kita nyeletuk sedikit gitu ya, oh kalau dalam Islam sih begini. Nah itu mudah-mudahan akan meningkatkan rasa penasaran mereka, dan itu boleh ya, dalam Islam boleh. Hanya tadi catatan, kita tidak boleh memaksakan. Yang ketiga, dakwah anamnesis, artinya berupaya mengembalikan fitrah manusia. Nah, ya fitrah manusia itu kan artinya beribadah, ya, mengakui bahwa dirinya itu lemah, tidak memiliki kemampuan, itu fitrahnya. Dan fitrahnya manusia itu adalah cenderung kepada kebaikan. Banyak ya istilah di sini fitrah itu yang dikatakan dalam satu hadis ketika seorang bayi dilahirkan itu, sabda Nabi ketika bayi dilahirkan itu dalam keadaan kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap orang, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu ada yang mengatakan artinya suci. Ya benar ya, ketika bayi lahir dalam Islam itu tidak membawa dosa. Mohon maaf ya, bersih, suci gitu. Fitrah ada juga yang menyatakan bahwa manusia itu cenderung selalu ingin pada kebaikan. Nah, tapi di tengah kehidupan manusia itu sendiri, ya, anak-anakku, terasa oleh kita. Kadang hati ini, sekalipun kita tahu itu kurang baik, itu tidak bagus, itu merugikan, ya. Tapi kadang-kadang kita cenderung untuk ke sana. Padahal dasar asal manusia itu adalah selalu kepada kebaikan. Contoh begini, kalau ibu bertanya, kamu mau senang, mau susah? Pasti kamu mengatakan, saya mau senang. Mau sakit apa mau sehat? Saya mau sehat. Mau selamat atau mau celaka? Ya saya mau selamat. Mau lulus atau tidak? Ya jelas, kamu akan mengatakan lulus. Sehat, selamat, ya, kaya, lulus. Itu kan fitrah kita, kebaikan itu. Nah makanya yang tadi, ketika manusia dalam suasana yang seperti tadi melenceng dari fitrah yang telah Allah berikan, disitulah kembali tugas untuk penyampaian dakwah, mengembalikan kepada fitrahnya untuk cenderung kepada kebaikan, kembali kepada kebaikan yang telah Allah berikan. Seperti tadi, naluri kita selalu ingin baik. Itu diantaranya ya, dakwah. Dan yang berikutnya bukanlah prabawa psikotropik. Jadi artinya begini, dalam pengertian prabawa psikotropik itu, bahwa dakwah itu tidak boleh mempunyai sasaran lain, tapi dengan hati-hati, kesungguhan, mencoba mencari satu pengakuan, penerimaan yang baik gitu, sehingga dia merasakan bahwa oh betul apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan itu berkenan di hatinya, sehingga ketika dia menyadari bahwa itu kebenaran dan itu menjadi obat bagi hatinya, obat bagi jiwanya itu ya. Nah jadi bukan semata-mata seperti misalnya memaksakan pokoknya begini aja. Nah tidak begitu, tapi dia mau menyadari bahwa apa yang disampaikan itu benar.
Lalu dakwah adalah rasional intelektual. Maksudnya gini, bahwa di dalam kita berdakwah itu ya yang masuk akal lah. Ya, yang masuk akal karena apa? Yang jelas. Jadi dalam Islam punten dakwah kita yang kita sampaikan atau punten syariat Islam, aturan Islam tidak bersifat dogmatis. Ari dogmatis sekieu hidup pokoknya mah kitu teh kitu weh gitu. Ya. Pokoknya mah lakukan weh. Pokoknya tang loba tanya lakukan. Nah, tidak begitu. Tapi dalam dakwah itu kita jelaskan mengapa kita harus beribadah kepada Allah. Kenapa kita harus mentaati semua perintah Allah. Jelas tidak? Jadi lamun dogmatis mah henteu. Nah, atuh ieu make pokona mah tong tatanya sok we lakukeun tidak begitu. Dalam Islam tidak menghendaki sehingga penganutnya menjadi yang namanya jumud, tidak terbuka pemikirannya. Tapi digugah gitu inteleknya, cara pemikirannya, sehingga oh iya benar atuh aturan Islam teh kieu, kenapa Rasul mengajak menyuruh berbuat begini. Ini adalah efeknya, baik efek secara pribadi atau efek terhadap lingkungan. Eta dakwah teh nya kedah rasional intelektual, jadi masuk akal lah gitu nya, naon anu dirugikeun. Lalu rationally necessary yang berikutnya. Jadi dakwah nate, penyajian nate ya yang mengajukan artinya begini, ya kita memberikan pilihan. Ketika memberikan dakwah itu dengan cara yang necessary, itu kan artinya yang mudah gitu ya, ya kita sampaikan sehingga mereka dengan mudah bisa menerima, tapi dengan cara-cara yang simpati. Makanya tolong di sini Ibu akan juga menyampaikan ya bahwa di dalam dakwah itu dikenal juga adanya etika dan estetika di dalam dakwah. Etika dan ya ini sudah ya, etika dan estetika di dalam dakwah. Kata etika itu dari bahasa Yunani yang sederhana saja, yang artinya bahwa etika itu adalah kebiasaan. Yang dari kata itu lahirlah istilah yang namanya moral. Lahir dari kata moral. Bahkan etika sering diidentikan dengan istilah susila. Etika, sopan santun, kesusilaan. Kalau kesusilaan tuh dari bahasa Sanskerta ya, su artinya baik, sila artinya prinsip-prinsip atau dasar atau aturan hidup. Jadi arti susila prinsip dasar atau aturan hidup yang lebih baik. Nah, di sini kalau dalam bahasa Arab ya etika itu adalah akhlak. Hanya karena luas, bagi dalam Islam ya jelas disebutkan bahwa etikanya akhlaknya adalah akhlak Islam. Jadi di dalam akhlak Islam menurut Ahmad Amin adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang sebaiknya dijauhi sesuai dengan aturan syariat Islam. Itu jadi ada etikanya. Nah, ingat dalam berdakwah juga kita harus pada etika seperti tadi. Ya. Tidak kursif, artinya tidak memaksakan, tidak menekan untuk orang mau melakukan apa yang kita sampaikan. Sekalipun betul apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan perintah Allah, apa kata sabda Rasul, tapi kita tidak bisa menekankan supaya orang itu untuk mau ya. Sedangkan yang berikutnya estetika. Nah itu estetika itu sama ya, dari bahasa Yunani itu yang berarti penginderaan atau pengamatan. Jadi estetika mah berhubungan dengan penglihatan.
Maka di sini ketika kita melakukan dakwah itu kita melengkapi, ya. Jadi adanya etika dan adanya estetika. Pengamatan sudah jelas dalam hal ini estetika itu menyangkutnya pada unsur keindahan. Mohon maaf, indah di sini bukan harus dalam berpakaiannya gitu ya, tapi indah dalam tutur bahasanya, sopan santun, lemah lembut. Ya kadang-kadang ketika kita perlu suatu waktu misalnya keras, tolong ya, mohon maaf ini anak-anakku ibu yang terutama kepada putra, mungkin kalian pun tahu ketika Rasul khutbah dalam sholat Jumat itu nada Rasul berbeda dengan ketika beliau berdakwah biasa. Kalau ketika beliau berkhutbah itu berapi-api katanya, seolah memberikan semangat, ada musuh di hadapan kita. Nah begitu, jadi ya kita tahu tahu medan juga, kapan kita harus suatu waktu menyampaikan. Seperti tadi Rasul ketika khutbah beliau tidak pernah gitu ya, sering dengan nada yang lebih tinggi suaranya. Tapi dalam keseharian misalnya ya kita lihat, gunakan tadi etika sopan santun kita. Karena punten ya, di dalam ketika kita berdakwah itu kita harus memiliki asumsi atau pendapat tadi, kapan kita harus keras, kapan kita harus lembut, bagaimana kita cara tadi persuasif untuk mempengaruhi. Karena kita tahu dulu bahwa yang namanya masyarakat pada saat dasarnya ini ya, dalam pendapat dari buku yang Ibu kutip tentang etika dan estetika berdakwah, itu bahwa masyarakat itu pada dasarnya terbuka dan siap menerima pandangan kebaikan, ya, meskipun mungkin kok ini dan saya mah nggak begitu gitu, tapi biasanya mereka mau mendengarkan, apalagi ketika kita menyampaikannya dengan cara yang baik gitu ya. Yang berikutnya ya, masyarakat itu ingin tertib, tentram, aman gitu ya. Maka ketika kita menyampaikan sistem atau materi yang kita sampaikan itu, maka biasa masyarakat akan mau menerima. Nah itu diantaranya jadi salah satu bentuk etika dan estetika keindahan ketika kita dalam melakukan dakwah. Lalu, nah ini yang tadi, yang namanya persuasif mempengaruhi bukan kursif itu ini. Kalau dasarnya kursif itu ini, ya tolong. Tapi, nah atau di dia tidak ada paksaan. Di sini dijelaskan la ikraha fiddin, itu tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Nah, jadi kepada siapa ini sudah jelas. Bagi yang sudah masuk mah sudah jelas eta mah. Siga kieu sok aya nu nyontokeun bager. Lamun budak eta teh sakolana di Islahul Amanah, maka wayahna da geus jadi warga Islahul Amanah mah meureun kudu tumut, kudu taat, meureun nya kana aturan-aturan nu aya di Islahul Amanah. Maka guru siapapun, misalnya mulai dari kepala madrasah sampai guru, tidak berwenang untuk memaksa murid dari madrasah lain mengikuti aturan yang ada di Islahul Amanah. Tapi bagi siapa yang sudah ada di Islahul Amanah, punten, mungkin misalnya aya barudak mau perulin, pas jam masuk sekolah, jam bel masuk di Islahul Amanah, mereka dipaksa untuk, kan tidak mungkin. Bel sekolah itu memanggil masuk untuk belajar bagi siswa yang berada di Islahul Amanah. Nah begitu juga la ikraha fiddin itu bukan berarti namun nih marentah wae kudu salat, nah make maksa kudu zakat, kudu saum har.
Ari geus asup Islam mah nya wayahna. Tapi bagi yang belum dan yang non muslim, di sini Allah menekankan tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghoi, sabab sudah jelas mana jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Dages jelas Islam misalnya. Fama yakfur bitagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Oleh karena itu barang siapa yang ingkar kepada togut, nah ya, menghindari sesembahan keyakinan selain kepada Allah dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul, pada ikatan tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. La fisomalaha wallahu samiun alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah ini dasarnya yang tadi dikatakan bahwa dalam Islam itu etikanya seperti tadi. Ketika kita berdakwah kepada yang non muslim juga sampaikan. Tapi kita tidak menekan, memaksa untuk mereka masuk di dalam Islam. Nah ini contohnya, ya. Kenapa cenah atuh? Nah kudu kitu urang har. Dakwah itu berusaha menyampaikan dan meratakan rahmat Allah bagi seluruh penghuni alam raya. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sabah ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatal lannasi basyira wa nadhir walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat dan manusia seluruhnya. Nah, dideun teu ditujukeun ka saha, tapi Allah menyatakan kepada seluruh manusia. Sebagai, nah di sini pembawa berita, basir berita gembira, nadir nyata pemberi peringatan, ya. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tahirnya di antara nate Islam yang kita sampaikan itu adalah pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Nah, di sini yang seperti tadi ya, mengembalikan manusia itu kepada fitrahnya. Surat Ar-Rum ayat ke-30. Yaitu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fataron nasa 'alaiha la tabdila lihalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksaron nasi la ya'lamun. Nah ini tadi sudah gue sampaikan ya, kenapa dakwah itu disampaikan untuk mengembalikan, untuk meningkatkan kembali agar manusia itu kembali kepada fitrah yang telah Allah berikan. Fitrahnya tadi, nah iya nih ayatnya dasarnya, nah gitu. Ini berusaha mengembalikan manusia kepada sifat aslinya yang fitri atau suci, atau tadi kembali kepada kebaikan, yaitu sifat asal manusia sejak lahir yang menjadikan secara kodrati menerima kebenaran Islam. Ya ada juga ya pengertian lain, fitrah itu artinya juga adalah Islam. Jadi dasarnya manusia itu pada dasarnya adalah Islam. Nah hanya seperti tadi ya, kadang-kadang dengan pengaruh kehidupan, lingkungan dan sebagainya, kadang-kadang dia terseret, terpengaruh, terkontaminasi oleh nilai-nilai yang kurang baik. Nah tugas kita mengembalikan mereka itu. Nah itu diantaranya. Nah itulah anak-anakku sekalian pembicaraan kita tentang yang tadi ya. Apalagi masalah yang namanya dakwah,
mana siapa saja dan bagaimana sifat dakwah itu, dan ketika kita dakwah itu ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Mohon maaf, hanya itu yang mungkin bisa Ibu sampaikan anak-anakku sekalian. Ya, semoga sedikit demi sedikit apa yang telah disampaikan, karena sebagai contohnya ketika kita berbicara etika mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Hajah Leni Umar MPDI yang begitu gamblang menjelaskan tentang namanya etika, moral, adab dan akhlak dan sebagainya. Nah, di sini Ibu hanya mengutip saja sebagian istilah etika dan estetika di dalam kita berdakwah. Semoga sekecil apapun banyak kekeliruan dan kekurangan yang Ibu sampaikan akan bermanfaat sebagai bekal. Ya mungkin punten ya, Ibu tidak mengharapkan bahwa kamu sekarang harus langsung tampil sebagai dai, sebagai pendakwah, tidak. Kapanpun, siapa tahu satu waktu ketika Ananda ada di mana, ketika Ananda misalnya sudah berkeluarga, mengembara atau merantau kemana, ada suatu waktu tuntutan untuk itu. Mudah-mudahan kakoreh tah naon anu kungsi baheula kapnak di madrasah ieu. Nah, siapa tahu itu, ya. Ilmu tidak akan rugi. Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan. Aku lu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.